tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pada kesempatan ini kita masih Allah berikan kemuliaan, kesempatan untuk meresapi, menyelami, merasakan kemuliaan-kemuliaan yang Allah sediakan untuk kita di buminya ini. Kemuliaan-kemuliaan apakah itu? Yang pertama, kemuliaan kita berada di tempat atau di tempat yang paling Allah muliakan di muka bumi, yaitu masjid, yang kita sama-sama sepakat tidak ada tempat yang paling Allah muliakan kecuali masjid, dan kita berada di dalamnya. Alhamdulillah. Yang kedua, kemuliaan yang kedua, kita berada di pagi hari, yang dimana pagi hari adalah merupakan waktu yang mendapatkan waktu spesial dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah kalimat dari beliau untuk umatnya. Kita di dalam doanya beliau bersabda, barakallah, berkahilah umatku fi bukuriha, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya. Dan kita berada di pagi hari ini, Masya Allah, keberkahan pagi hari merupakan kemuliaan yang Allah sediakan untuk muslimin, dan keberkahan yang lain semoga kita diperbaiki Allah, baik dengan keberkahan masjid ini atau tempat yang paling Allah muliakan, ataupun keberkahan di pagi hari ini. Baik, jamaah yang Allah muliakan, pada pagi hari ini kami sedikit dengan sebatas ilmu kami ingin menambahkan mungkin apa yang belum ditambahkan tentang sebuah ilmu yang itu merupakan ilmu besar, yang ini pun diisyaratkan di dalam Ramadan. Di dalam ayat yang ke-183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dalam ayat ini, yang mana ibadah shaum menjadi disyariatkan bagi muslimin, kita akan belajar tentang sebuah ilmu besar. Saking besarnya ilmu ini, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan para ulama Quran yang lain menjadikan ilmu ini menjadi sepertiga Al-Quran. Apakah ilmu itu? Ilmu itu adalah ilmu sejarah, atau arti yang lain ilmu kisah. Inilah ilmu besar yang ada di dalam syariat atau yang ada di dalam agama kita. Hal ini menjadi wajar ketika kita melihat betapa melimpahnya ayat-ayat yang bertemakan tentang, atau ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang ilmu sejarah. Yang pertama, sejarah atau kisah para nabi dan rasul. Melimpahnya luar biasa di dalam Al-Quran. Dari mulai
nabi dan rasul yang kita ketahui dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para nabi yang tidak disebutkan namanya. Para nabi yang tidak disebutkan namanya. Lalu berikutnya sejarah atau kisah orang-orang soleh. Jadi selain para nabi dan para rasul juga ada kisah-kisah tentang orang-orang soleh yang Allah maktubkan di dalam Al-Quran. Lalu juga sederet kisah tentang orang-orang durhaka, orang-orang yang menentang, menisbatkan diri sebagai Tuhan, dan seterusnya. Lalu juga sejarah atau kisah tentang sebuah masyarakat dan bangsa, baik itu masyarakat bangsa yang baik, bangsa yang solih, atau kisah tentang masyarakat atau bangsa yang durhaka, baik itu masyarakat yang direndahkan ataupun masyarakat yang ditinggikan, baik itu bangsa yang direndahkan ataupun bangsa yang direndahkan. Kemudian juga Al-Quran sering mengilustrasikan tentang sebuah sifat yang itu diilustrasikan dengan kisah. Nah, diilustrasikan dengan kisah. Al-Quran ingin menyampaikan sebuah sifat apa, tapi diilustrasikan dengan sebuah kisah. Tidak cukup itu, Allah pun menjadikan satu surat khusus yang arti dari nama surat itu adalah kisah. Surat apakah itu? Namanya surat Al-Qasas. Namanya surat Al-Qasas. Al-Qasas artinya adalah kisah-kisah, tapi tidak pakai misteri ya. Nah, kisah-kisah Al-Qasas. Lalu ada beberapa surat yang isinya paling banyak, atau yang isinya sangat banyak, bahkan hampir dari awal ayat sampai akhir ayat itu kisah semua. Kira-kira surat apakah itu? Dari awal ayat sampai akhir ayat itu isinya kisah. Yaitu diantaranya surat Yusuf yang pernah kami bacakan, atau yang pernah para imam yang ada di sini dibacakan surat tersebut. Itu dari awal sampai akhir, hampir akhir itu kisah tentang Nabiullah Yusuf alaihi salam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya, jika kita perhatikan surat-surat Makkiyah, kalau Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala memperhatikan Quran, itu kan berbeda ya. Ada yang Makkiyah, ada yang Madaniyah. Ada yang surat itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu, ada yang surat-suratnya disebut dengan surat Madaniyah, ada yang surat-suratnya disebut dengan surat Makkiyah. Surat Makkiyah artinya adalah surat-surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Adapun surat Madaniyah adalah surat-surat yang turun ketika Nabi sudah berada di Madinah. Itu menurut sebagian pendapat para ulama Quran. Nah, kalau kita berbicara tentang surat-surat Makkiyah, yaitu surat-surat yang Nabi yang turun kepada Nabi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu surat-suratnya, Bapak Ibu, surat-suratnya para ulama mengatakan tasrodu ayatiha qasasul umam as-sabiqah, menyajikan itu surat-surat Makkiyah ini bertemakan tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Kisah-kisah tentang umat terdahulu. Mengapa? Kalau Bapak Ibu perhatikan bagaimana kondisi muslimin saat masih di Mekah. Nabi, para sahabat jumlahnya sedikit, tidak
tidak ada tidak ada tempat bernaung, tidak ada tempat berlindung. Hampir setiap hari muslimin itu ditekan, diancam, tidak berdaya, ya, bahkan tidak sedikit terjadi baku hantam. Tidak sedikit kisah di Mekah itu terjadi baku hantam antara orang Quraisy atau para orang-orang musyrik dengan muslimin. Namun muslimin tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa, Nabi hanya mengatakan sabar saja. Nah, ketika dalam kondisi yang sangat memprihatinkan ini, di satu sisi muslimin diamanahi Islam untuk disebarkan, di satu sisi muslimin ditekan oleh pemerintah Quraisy, nah gitu ya. Muslimin ditekan oleh pemerintah Quraisy, yang di situ ada Abu Jahal, lalu pamannya sendiri Abu Lahab, paman Nabi Muhammad langsung dari keturunan Hisham, begitu, dan kepala pemerintahan yang lain. Itu ditekan oleh mereka ini. Nah, ketika saat itulah turun ayat-ayat tentang kisah. Ya, turun ayat-ayat tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Maka ketika kita memperhatikan bagaimana muslimin kondisi di saat itu, namun mereka tidak ada satupun yang murtad. Bayangkan Bapak Ibu rahimakumullah, kondisi diancam seperti itu, ya mungkin kita nggak tahu bisa mempan apa tidak, kuat atau tidak gitu. Tapi di dalam kisahnya tidak ada satupun sahabat yang murtad dari agama Allah, itu tidak ada. Diancam itu. Walaupun ada siapa nama sahabat itu pun karena terpaksa. Siapa namanya? Ada sahabat ya yang sempat mengucapkan kekafiran, tapi itu terpaksa dalam hatinya. Tidak ada satupun muslimin yang murtad. Itu kenapa iman mereka bisa sekuat itu, Islam mereka bisa sekuat itu. Nah, itu salah satunya karena dibimbing Allah dengan kisah. Ya, karena dibimbing Allah dengan kisah. Kalau begitu, di sisi mana di dalam ayat ke-183 tadi terdapat tema kisah, terdapat tema sejarah atau isyarat tentang sejarah? Salah satunya di dalam kalimat kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan, telah difardukan, telah dituliskan, telah ditetapkan atas orang-orang sebelum kalian. Salah satunya di tema ini atau di kalimat ini. Para ulama tafsir menyampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maksud dari kalimat sebagaimana yang telah diwajibkan kepada sebelum kalian, artinya adalah seperti yang pernah diwajibkan dahulu kepada ahlul kitab. Nah, maka ketika kita berbicara tentang ahlul kitab, maka sesungguhnya kita berbicara tentang kisah. Kisah siapa? Kisah satu masyarakat, sejarah tentang satu masyarakat yang telah diberikan Alkitab sebelum Al-Quran, yang juga pernah diwajibkan atau yang pernah diamanahkan puasa sebelum kita muslimin. Baik, jadi ini diantara ayat yang mengisyaratkan tentang kisah. Maka kita perhatikan syariat para nabi itu tidak sama.
Namun yang sama itu adalah iman dan akidah. Jadi yang agama yang didakwahkan oleh para nabi itu yang sama dari Nabi Adam sampai Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah iman, akidah, yaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang satu. Adapun secara syariat itu setiap nabi berbeda-beda, setiap periode nabi berbeda-beda. Namun uniknya syariat puasa semua umat ada puasa. Syariat puasa di semua umat ada. Apa artinya ini? Maksudnya, dan ini menjadi satu pelajaran bahwa puasa itu menjadi kebutuhan, menjadi satu kebutuhan manusia sepanjang zaman sampai hari kiamat. Puasa menjadi kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia sepanjang zaman. Sebagaimana kita tahu bahwa syariat itu diturunkan Allah, Bapak Ibu rahimakumullah, yang namanya syariat itu diantaranya ya ada puasa, sholat, zakat, haji, itu syariat namanya. Nah, syariat itu Allah turunkan untuk apa sih? Untuk memperbaiki manusia. Nah, syariat Allah turunkan itu untuk memperbaiki, untuk mengadakan perbaikan umat. Maka berarti syariat puasa adalah alat untuk memperbaiki yang cocok di umat manapun, yang cocok di zaman manapun, yang cocok di tempat manapun atau di tempat seperti apapun. Karena saum atau puasa ada di semua zaman, Itu artinya juga bahwa Ramadan, puasa itu benar-benar bulan pendidikan. Pendidikan untuk atau sebuah alat untuk mendidik generasi atau untuk mengadakan perbaikan sebuah generasi. Nah, sebagaimana yang diperkuat oleh Al-Imam As-Sa'di di dalam tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat ini 183 ini, beliau mengatakan li annahu minasyara'i' wal awamir allati hiya maslahah lil khalq fi kulli zaman, bahwa sesungguhnya puasa itu adalah bentuk atau syariat atau perintah yang dapat memperbaiki kondisi manusia di sepanjang zaman, fi kulli zaman, fi kulli zaman. Al-Imam At-Thahir Ibnu Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, beliau menjelaskan tentang makna kama. Kenapa di situ ada kama? Kama itu di situ disebut dengan huruf at-tashbih atau huruf untuk mempermisalkan, huruf ataupun sesuatu untuk ya memisalkan. Sebagaimana, nah kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, sebagaimana yang telah kami wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Kenapa ada kama di situ? Apa fungsinya? Mengapa syariat puasa harus disandingkan atau ya harus disandingkan dengan kalimat tasbih, dan kalimat tasbihnya pun dengan sejarah disandingkan, dipermisalkan dengan sejarah umat, sebuah umat. Apa pelajarannya di sini? Al-Imam Thahir Ibnu Ashur mengatakan al-ihtimamu bihadhil ibadah, bahwa adanya kalimat tasbih, adanya kalimat mempermisalkan sesuatu itu merupakan bentuk perhatian yang kuat dalam sebuah ibadah. Bentuk perhatian. Jadi kalau ada sesuatu amal, kalau ada sesuatu pekerjaan lalu diserupakan dengan orang lain, maka kita diminta
untuk betul-betul perhatian dengan amal itu. Contoh misalnya, ketika ada orang tua berkata kepada anaknya, misalnya adik kakak, ya, nak, kamu belajar yang rajin ya. Tuh, sebagaimana kakakmu dulu juga belajar yang rajin. Nah, itu kan dimisalkan tuh. Ya, maka di sini mengisyaratkan bahwa si bapak, si ayah itu menyuruh anaknya agar perhatian betul dengan belajar. Ya, agar perhatian betul dengan belajar. Lalu berikutnya yang kedua, fungsi daripada tasbih adalah tahwinan alal mukallafina bihadhil ibadah an yastathqilu hadas saum, yaitu sebagai bentuk gambaran kemudahan, haunan, tahwinan, bentuk kemudahan, bentuk menenangkan, bentuk meringankan, itu tahwinan namanya, kepada si penerima beban. Kan kita sedang dibebani tuh, dibebani saum. Ya, kalau ditanya siapa sih yang mau beban, ya secara naluri kita kan nggak ada yang mau dikasih beban, ya nggak ada, apalagi bebannya berat. Kira-kira puasa itu berat apa berat? Nggak ada pilihan gitu. Puasa itu beban, ya. Dan kalau ditelisik itu bebannya tidak sederhana, bebannya berat. Baik, nah maka Allah sampaikan dengan kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu adalah sebagai bentuk penenang, suntik penenang, sebagai bentuk suntik meringankan kepada penerima beban dengan sebuah ibadah, khususnya ketika mereka sedang merasakan berat, sedang merasakan berat, khususnya tentang saum itu. An yastathqilu bihadas saum. Kalau di kitabnya Al-Imam, kalau di kitabnya Syekh Utsaimin mengatakan bahwa kama ini juga sebagai bentuk tasliyah. Tasliyah itu sama hiburan. Hiburan kan ringan tuh ya, daripada kita ngaji. Kira-kira kalau kita nonton ngaji dengan nonton hiburan, lebih ringan mana tuh? Ya kita sepakat lah bahwa namanya nonton ngaji kan berat tuh, bawaannya ngantuk, ya bawaannya ingin cepat bubar. Tapi kalau nonton hiburan, sepak bola, gitu ya, ya Fadil, suka sepak bola nggak Dil? Iya, apalagi ya yang ditonton itu adalah klub idolanya. Misalnya saya Persib gitu ya, Persib itu, atau klub luar negeri yang lain gitu. Iya, itu kan lebih ringan ya, bisa sambil makan-makan gitu kan. Tapi kalau ngaji itu jangankan sambil makan-makan, ngaji itu sambil serius pun belum tentu bisa ngerti apa yang disampaikan oleh guru. Ngaji itu walaupun serius kita ini, serius memantengi apa yang disampaikan oleh guru, oleh syekh, itu apa sih maksudnya, itu belum tentu ngerti gitu. Apalagi levelnya guru itu level tinggi, ya seperti ada sebuah kitab tafsir, dan ini hampir sepakat gitu ya Bapak Ibu rahimakumullah, itu ada sebuah kitab tafsir, itu tidak cukup sekali membaca tafsir itu baru bisa ngerti. Ada sebuah kitab tafsir itu dibaca berulang nggak ngerti, dibaca berulang nggak ngerti, baru berulang keberapa kali baru ngerti. Oh ternyata ini maksudnya. Itu kitab tafsir, dan itu adalah karya ulama. Ya berbeda kalau kita baca komik gitu, berbeda kalau kita baca buku-buku hiburan. Jadi kama itu adalah bentuk hiburan,
ya bentuk hiburan agar diringankan Allah muslimin ini dengan puasanya, gitu. Lalu yang ketiga, kama itu berfungsi sebagai itharatul azaim lil qiyam bihadhil faridah hatta la yakunu muqassirina fi qabuli hadhil fard bal liyakhuduhu biquwwati tafuqu ma adda bihil umam as-sabiqah, yaitu sebuah jejak orang-orang yang memiliki azam, jejak orang-orang yang memiliki kesungguhan yang tinggi akan sebuah kewajiban, bahwasanya mereka para pendahulu itu benar-benar mengambil atau melaksanakan dengan penuh kekuatan, biquwwatin tafuqu bi ma adda bihil umamis sabiqah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, dengan menyerupakan itu Allah ingin kita tahu bahwa ada orang-orang sebelum kita ini, para pemilik azam atau dalam kata lain para perwira tinggi, ya, para orang-orang hebat, pemilik azam dan kesungguhan, ya, manusia-manusia kokoh, manusia-manusia hebat, manusia-manusia mulia dan tinggi. Kenapa mereka bisa kokoh itu? Kenapa mereka bisa hebat itu? Disebabkan karena mereka mengambil atau melakukan satu amal atau satu karya. Kenapa umat-umat terdahulu bisa hebat? Di antaranya karena mereka melaksanakan puasa. Nah, gitu maksudnya. Misal kita coba simulasikan dengan para perwira hebat muslimin di tanah air. Ketika kita mengkisahkan kehebatan, umpamanya ketika kita mengkisahkan kegigihan dan semangat perjuangan yang tinggi terhadap Panglima Besar Jenderal Sudirman rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, karena atau dengan sebab beliau mampu melawan penjajah Belanda di saat para pemimpin di negeri ini sudah tunduk di bawah Belanda. Itu yang pernah saya baca. Lalu nanti kita katakan kepada anak-anak kita katakan kepada murid-murid kita katakan kepada mahasiswa kita. Nah, makanya nih, kalau kita ingin menjadi hebat seperti Pak Dirman, kalau kita ingin menjadi hebat seperti Jenderal Sudirman itu, maka lakukanlah kebaikan walaupun sendirian, tanpa pendukung. Karena itulah yang membuat Pak Dirman itu dikenang sebagai Panglima Besar, yang seolah-olah hari ini sulit untuk mendapatkan kualitas sebesar beliau. Wallahu a'lam. Jadi jamaah rahimakumullah, itulah keistimewaan di balik sejarah, keistimewaan di balik kisah. Sehingga Allah menyampaikan tentang tujuan kisah di dalam Al-Qur'an, yaitu sebagai ibrah. Laqad kana fi qasasihim ibrah. Sesungguhnya adalah dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran. Biasanya hasil dari sesuatu yang kita pelajari, kita belajar apa nih misalnya. Nah, sesuatu yang kita pelajari itu hasilnya apa? Yang pertama biasanya yang kita hasilkan, yang mempengaruhi kita, biasanya kita bisa menjadi lebih semangat, kita bisa menjadi lebih senang, kita bisa lebih menjadi serius, kita lebih bisa menjadi hilang beban-beban kita. Nah, itu biasanya ketika kita telah mempelajari sesuatu. Nah, maka dengan mempelajari sejarah,
kita ini tidak akan merasa terbebani, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, tidak akan merasa terbebani ketika melakukan satu amal. Malah kita ini akan serasa diberi suntikan motivasi ketika kita membaca sejarah. Juga dengan sejarah jiwa kita akan dibuat tenang. Jiwa kita akan dibuat tenang, akan dibuat enteng, akan dibuat ringan dalam segala hal. Dengan sejarah kita akan disuguhkan tokoh-tokoh hebat. Saking hebatnya seakan sulit melahirkan kembali hari ini. Seakan sulit melahirkan kembali sebesar Jenderal Sudirman. Kira-kira ada nggak hari ini jenderal seperti Pak Dirman? Satu, beliau kan muslim. Dua, kemana-mana tidak lupa wudhu. Tiga, selalu bawa kitab Sirah Nabawiyah, judulnya Munawwar Khalil. Itu begitu yang pernah saya baca, begitu sirahnya Pak Dirman. Itu kebawa kemana-mana ketika perjuangan beliau itu namanya perang gerilya. Itu kemana-mana bawa Sirah Nabawiyah, namanya Sirah Munawwar Khalil. Betul ya Pak? Kalau tidak saya keliru begitu. Beliau tidak takut gitu, walaupun tanpa pendukung. Nah, kira-kira tokoh setegar itu hari ini, entah itu jenderal kah, entah itu menteri kah, itu ada nggak yang bisa kita banggakan seperti beliau? Nah, sehingga dengan kita mengenal profil serta jejak langkah manusia-manusia hebat ini, tentu bukan hanya termotivasi, namun kita akan dibuat serius, ya, akan dibuat serius atau tidak menyia-nyiakan dan perhatian betul dengan sebuah amal yang mana amal itu membuat satu tokoh ini menjadi hebat dan disegani. Maka bagaimana caranya, kesimpulannya, di antara kesimpulannya, bagaimana caranya agar saum kita nanti kita jalani, kita laksanakan dengan serius, semangat, tanpa beban alias enteng dan ringan. Bagaimana caranya? Maka jawabannya adalah dengan kisah. Jadi syariat Islam mana yang di jiwa ini terasa berat? Bapak Ibu misalnya silahkan coba ditata gitu ya, syariat Islam itu dari mulai sholat sampai paling atasnya yaitu jihad, sampai ke atas itu kira-kira syariat Islam mana yang di hati itu masih merasa berat untuk melaksanakannya. Nah, misalnya kalau di para perempuan misalnya ya, yang anti jilbab atau yang masih tidak suka jilbab, padahal jilbab itu adalah syariat. Nah, gitu. Maka kalau itu masih merasa berat, coba dampingi dengan kisah, dampingi dengan sejarah, sampaikan kisah-kisah, sampaikan cerita sejarah-sejarah yang bisa meringankan beban syariat yang berat itu. Atau juga bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita yang baru belajar puasa, umpamanya yang usia 5 tahun, yang usia sebelumnya belum kita ajak nih, belum bisa kita ajak puasa. Tapi insya Allah tahun ini usianya sudah mulai masuk 6 tahun umpamanya. Ya, nanti kita akan ajak anak kita puasa. Nah, bagaimana caranya agar anak kita ini bisa nahan lapar? Ya, mengajari mereka untuk bisa menahan lapar. Ya, itu salah satunya. Yang paling besar kita kisahkan kepada anak kita. Kita kisahkan siapapun itu, orang soleh manapun itu, untuk mengokohkan jiwa anak, supaya dia bisa selesai puasanya dari pagi sampai sore. Ya, termasuk
bagaimana caranya agar puasa kita bisa menghasilkan takwa. Kan puasa itu hasilnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa bertakwa itu dengan puasa? Bisa menghasilkan takwa itu? Ya dengan kisah. Maka mengapa hari ini kita sulit meraih takwa padahal bertahun-tahun kita sudah berpuasa? Mungkin karena tema-tema kisah, tema-tema sejarah khususnya di saat Ramadan masih jarang kita dengar. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin anak-anak santri kita diberikan kesediaan oleh Bapak Ibu, dan saya ucapkan terima kasih, jazakul khairan, dikasih kesempatan untuk menyampaikan muhadharah gitu ya. Ya walaupun mungkin Bapak Ibu mendengarnya agak kurang nikmat gitu. Ya ada curhat ke saya, kok santri-santri imamnya tidak bagus. Ya masih belajar Bapak Ibu. Kemudian juga santri-santri kok kalau menyampaikan muhadharah kurang jelas. Beliau masih belajar Bapak Ibu, dan Bapak Ibu kalau perlu diketahui, mereka ini belajar datang ke sini itu dari nol. Jadi mohon jangan dimarahi ya. Mohon maaf nih, jangan dimarahi mereka ini. Kalau mau dimarahi, marahi saya saja. Ya, mereka masih belajar, dan mari kita dukung bersama. Dan mari kita dukung, mereka ini adalah agent-agent ya, gitu. Mereka ini adalah agen-agen untuk kebesaran umat di masa depan. Karena mereka sudah ditanamkan Al-Quran di sini, insya Allah mereka juga terus disuntiki suntikan-suntikan iman. Karena itulah yang akan membawa mereka menjadi orang besar, yaitu iman dan Quran. Percuma mereka jadi kaya raya, percuma mereka menjadi tokoh sebesar apapun, gak punya iman, gak punya Quran, percuma. Makanya ma'had ini, pesantren ini kami dirikan dengan berfisikan berbekal iman dan Quran. Kenapa? Karena iman dan Quran itulah bekal utama para sahabat menjadi orang besar. Para sahabat itu kenapa menjadi orang-orang besar? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sederet para sahabat yang lain, itu karena mereka dibekali iman dan Quran dulu sebelumnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, nahnu fityatun hazawira fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Quran. Kami dulu ketika masih muda sebelum balik itu diajari dulu iman sebelum Quran oleh Nabi, belum diajari ilmu-ilmu yang lain. Diajari Nabi itu iman dulu, diajari iman, diajari Quran. Dan itulah cikal bakal generasi hebat sepanjang zaman yang tidak akan pernah dikalahkan oleh zaman-zaman manapun. Ya, walaupun ya tadi kami sampaikan mereka ini seperti itu gitu ya. Dan ma'had kami, ma'had Baitul Arqam ini belum dilirik gitu ya, masih disepelekan oleh sebagian orang. Lah, Baitul Arqam, ma'had. Ya, kami tidak merasa pesimis kok. Insya Allah dengan berbekal iman dan Quran, insya Allah ma'had ini akan menjadi besar. Insya Allah akan mengalahkan mengalahkan Universitas Jenderal Sudirman. Insya Allah. Ya, insya Allah. Ya kalau ma'had ini besar kan Bapak Ibu juga akan ikut senang juga. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita juga perhatikan urutan struktur ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu itu pertama, ini adalah panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilan iman. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan untuk kalian puasa. Ini adalah perintah puasa. Lalu urutan berikutnya kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan sebelum orang-orang sebelum kalian. Ini adalah dialihkan oleh Allah kepada sejarah. Jadi iman, puasa, sejarah. Nah gitu. Itu urutannya. Itu strukturnya. Iman, puasa, sejarah, takwa.
Apa kok bisa begitu? Urutan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak yang lain umpamanya? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah puasa ini unik gitu ya. Puasa ini adalah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang diapit oleh iman dan sejarah. Yang diapit oleh iman dan sejarah. Maka diantaranya pelajaran di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa ketika kita ingin menghadirkan iman, ya dengan sejarah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin mengokohkan iman para sahabat, mengokohkan akidah para sahabat, sehingga para sahabat tidak ada yang murtad satupun, ya dengan sejarah. Dikisahkan Ashabul Kahfi, dikisahkan Ashabul Ukhdud dalam surat Al-Buruj, dikisahkan apalagi misalnya, dikisahkan orang-orang zalim, kaum Ad, kaum Tsamud, kaum siapa lagi, dikisahkan itu dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kisah sehingga kokohlah iman para sahabat. Sehingga kokohlah iman para sahabat. Dan itu yang kita inginkan. Jadi di ma'had kita ini, Ma'had Baitul Arqam ini ada satu program unggulan kami yang kami sebut dengan Majelis Kisah. Majelis Kisah yang kami adakan setiap hari sebelum selain Ramadan gitu ya. Kalau di bulan Ramadan kami khususkan nanti dengan majelis tadabbur yang insya Allah nanti akan kita adakan jam 9 pagi. Kalau jamaah yang ingin ikut dipersilahkan. Jadi di Ramadan ini kita pindah majelisnya, programnya dengan majelis tadabbur. Baik. Maka kalau kita ingin menghadirkan iman, ya dengan sejarah, atau ketika kita menyampaikan sejarah, ketika kita menyampaikan kisah, maka itu akan bisa menghadirkan iman, akan bisa meningkatkan iman kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara tentang iman, sebenarnya kita ini kan bukan berbicara tentang yakin saja. Kalau yakin itu kan ya baru sebatas makna atau arti daripada iman. Yang biasa kita dengar maksudnya. Apa arti iman? Yakin. Nah gitu ya. Nah sebenarnya berbicara iman itu bukan berbicara yakin saja. Saya yakin kepada Allah, saya beriman kepada Allah. Bukan itu maksud. Bukan itu iman itu, bukan sebatas yakin. Coba kita ilustrasikan lagi. Misalnya ketika ada seorang bapak hadir di sebuah majelis. Misalnya kita tanya, Pak, Bapak yakin? Atau di sebuah majelis, di sebuah pengajian, Bapak yakin itu yang lagi bicara di atas mimbar itu putra Bapak? Iya yakin, Ustaz, yakin. Nah, kira-kira yang ada di hati si Bapak itu cuma yakin saja? Kira-kira yang ada di hati si bapak itu cuman yakin, oh iya yakin itu anak saya? Kan enggak. Pasti yang ada di hati si bapak itu adalah ada rasa senang, gembira, kan melihat anaknya sendiri itu berdiri dengan tegap menyampaikan Islam gitu, menyampaikan kebenaran dengan gagah, dengan kokoh, dengan berani. Itu kan pasti semua orang tua senang. Semua orang tua bangga, semua orang tua akan lebih cinta kepada anaknya. Jadi berbicara iman itu bukan berbicara hanya sekedar yakin. Maka di situ ada senang, di situ ada cinta, di situ ada bangga, bahkan bisa sampai mencucurkan air mata saking gembiranya. Oh, masya Allah, anak saya sudah bisa bicara di mimbar ternyata. Ya yang sebelumnya waktu masih SMP, SMA atau kuliah itu masih gelabak masih gagapan gitu ya, masih belum jelas, tapi sekarang sudah lancar fasih, masya Allah, kan kita bangga tuh. Apalagi misalnya punya kemahiran Al-Qur'annya, bagus Qur'annya, bahasa Arab dan sebagainya. Kan ada rasa bangga, rasa senang, rasa gembira.
Nah, begitu juga berbicara tentang Ramadan. Ya, itu bukan hanya sekedar oh yakin itu adalah bulan yang dimuliakan Allah gitu ya. Nah, itu bukan sekedar yakin. Tapi ketika kita berbicara tentang iman, ya, ketika kita berbicara iman khususnya saat datangnya bulan Ramadan, maka di situ ada rasa semangat, serius, optimis, tidak ada beban atau merasa ringan atau tidak merasa berat ketika apa? Datangnya Ramadan. Ketika datangnya Ramadan. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang bisa kami sampaikan. Ya, mungkin hanya bisa secuplik. Yang intinya kami ingin sedikit menguatkan. Mungkin di antara kita masih belum ada yang memahami tentang kegagahan dan keagungan ilmu sejarah ini. Dan kami ingin sampaikan tadi dari awal sampai akhir, dari mulai perkataan para ulama, kemudian dari mulai bertebarnya atau melimpahnya sejarah-sejarah dalam Al-Quran itu. Kami ingin kita muslimin lebih serius lagi belajar sejarah. Kami ingin muslimin ini lebih serius lagi belajar kisah. Kan kita juga pernah mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendapatkan informasi. Kalau saya pernah mendapatkan informasi Bapak Ibu, entah ini keliru atau benar, ya, bahwa salah satu cara orang-orang Belanda menghancurkan Indonesia itu kan diantaranya sejarahnya itu didistorsi. Ya, sejarah Indonesia itu didistorsi, disimpangkan gitu. Dan itu memang kerjaannya bukan siapa-siapa lagi kecuali Yahudi. Ya, saya pernah mendapatkan informasi ini. Ya, di antaranya ada sebuah perkataan dari Dr. Buya Hamka. Sudah dokter belum ya? Ya, dari Buya Hamka bahwa beliau menyampaikan salah satu cara yang dibuat oleh Snok Horgonya atau Belanda khususnya untuk menghancurkan Indonesia itu dengan lewat sejarah, melalui sejarah. Maka kita pun harus sama dalam berjuang untuk menghadirkan Indonesia kembali menjadi negara hebat, ya, menjadi negara adidaya kalau perlu, bisa mengalahkan negara-negara tinggi hari ini. Ya, diantaranya dengan kita belajar sejarah lagi dengan benar, belajar sejarah lagi bagaimana Islam masuk ke Indonesia, bagaimana Islam masuk ke Jawa, bagaimana Islam bisa hadir di rumah-rumah kita. Itu kita harus belajar sejarah lagi dengan benar. Sehingga dari situlah kita akan paham, oh ternyata Indonesia adalah begitu. Nah, jamaah rahimakumullah, ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan hadirnya ibadah puasa atau Ramadan ini bisa memberikan suntikan kepada kita. Di antaranya adalah suntikan motivasi untuk kita lebih giat belajar sejarah. Tentunya kan yang perlu kita pelajari sebelum sejarah yang lain adalah sejarah Islam, sejarah para nabi, gitu ya. Sebelum sejarah yang lain, maka kita pelajari sejarah orang-orang yang telah menghadirkan cahaya ke negeri ini, atau khususnya dan umumnya cahaya di dunia ini. Wallahu taala alam bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.